Kakak nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Aku sehat banget sih, walaupun agak mendung tuh tetap dingin, adem banget gitu sih enak ya, Kak, suasananya. cuacanya? Jadi kan ini Kak, aku ada tugas nih dari mata kuliah manajemen perubahan untuk bisa mewawancarai salah satu organisasi. Oke. Nah, jadi aku di sini pilih objek wawancara aku tuh Kopma Unila. Nah, makanya aku izin untuk wawancara Kakak gitu. Boleh. Nah, mungkin sebelumnya biar teman-teman juga tahu, Kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan juga Kakak ini sebagai apa sekarang perannya. Oke, kenalin, nama aku Latifah Puspitaningrum dari jurusan Administrasi Negara angkatan 2022. Di sini aku sebagai Ketua Umum tahun 2025. Wah, keren banget nih Kak sebagai Ketua Umum loh. Makasih ya. Mungkin selama Kakak jadi kepengurusan ini Kak, kira-kira apa aja tantangan yang Kakak rasain selama Kakak berada di Kopma Unila Kak? Sebenarnya kalau di setiap organisasi itu pasti ya ada beberapa tantangan dan juga ada plusnya ya dalam menjalani organisasi. Tapi kalau untuk Kopma Unila sendiri, kalau tantangan akhir-akhir ini kayaknya itu di sumber daya ya gitu. Jadi di beberapa kegiatan kami tuh Kopma itu sempat mengalami penurunan anggota dari 2 tahun belakangan ini gitu. Kopma tuh sempat berada di posisi anggota tuh banyak banget tuh saat itu tahun 2023 kalau nggak salah. Nah tapi karena perubahan banyaknya magang, MBKM, terus beberapa mahasiswa tuh lebih milih untuk kayaknya kalau untuk cari bahan organisasi mereka lebih ke volunteer gitu, jadi nggak terikat banget tuh sama organisasi. Jadi makanya Kopma tuh udah banyak mengalami penurunan deh dari semenjak tahun kemarin sampai tahun ini gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari lingkup kuantitasnya tuh cukup banyak, tapi kalau melihat dari standar tahun sebelum itu ya agak mengalami penurunan yang cukup banyak ya gitu kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau antisipasinya sih sejauh ini Kopma itu biasa kita open recruitment selama 1 tahun kepengurusan ya, jadi full, terus nggak ada pending biasanya kan kalau open recruitment kayak gitu, ini kita full aja gitu. Jadi persebarannya tuh banyak gitu, makanya lewat gugus fakultas, lewat dari beberapa video open recruitment juga kita biasanya ada ngadain seminar kemarin, seminar nasional. Jadi tuh ada acara eksternal untuk menarik daya minat teman-teman yang memang belum berorganisasi gitu sih biasanya kalau dari Kopma. Sekarang tantangannya sih di sumber daya. Berarti Kakak ini udah cukup lama ya Kak gabung di Kopma? Aku dari maba kebetulan. Oh, berarti udah berapa tahun tuh? Berapa ya? Kayak udah hampir seluruh hidupku ya di Unila ini aku di Kopma. Dari tahun 2022 ya Kak? Pas aku dari maba, aku masuk Kopma itu periode 2 tahun 2022. Tapi itu pas maba banget. Ini nggak bisa diedit ya? bisa. Ntar ya gitu. Jadi berarti jadi dari maba banget nih Kak, dari 2022 ya? Iya, aku dari maba banget kebetulan. Aku masuk Kopma tuh periode 2 tahun 2022. Berarti Kakak kan selama ini udah mengikuti beberapa kepemimpinan nih Kak. Berarti kayak udah merasakan beberapa perubahan yang ada. Betul. Kayak berjalannya organisasi beda-beda kan tergantung pemimpinnya gitu. Betul. Mungkin selanjutnya aku mau nanya lagi nih Kak, dampaknya dari tantangan-tantangan yang tadi Kakak sebutin itu, dampaknya ke Kopma Unila sendiri gimana Kak? Baik dari kegiatannya atau mungkin dari si usahanya atau dari yang lainnya? Kalau dari dampak sih biasanya kita tuh di bagian kegiatan ya, karena kan Kopma tuh banyak kegiatan tuh. Jadi beberapa sesi tuh kita ada di mana terlalu banyak kegiatan kesannya, padahal karena sumber dayanya yang nggak cukup banyak, jadi nggak ada kegiatan berulang untuk anggota tuh ngikuti kegiatan. Jadi ya anggota itu aja ya, karena kan kita memberdayakan yang ada gitu. Jadi makanya mereka selalu mengikuti kegiatan yang sebenarnya nggak kegiatannya sama, tapi berulang karena kegiatannya beda-beda, tapi mereka terus mengikuti kegiatan itu biasanya kalau dalam segi kegiatan. Terus kalau dalam segi usaha, biasanya kita anak magang, anak internship itu antusiasnya cukup besar, tapi kalau di beberapa tahun ini ya antusiasnya cukup besar, tapi kuantitas dalam yang mendaftar tuh cukup sedikit dari tahun-tahun sebelumnya antusiasmenya gitu. Jadi makanya kita itu di beberapa momen itu makanya menciptakan kesan yang have fun dan kekeluargaannya tuh dapat gitu, supaya mereka itu bisa mengenali kegiatan tuh dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi nggak ada paksaan, terus kita ajarin. Biasanya sih kayak gitu sih. Kalau menurut Kakak ini penyebab utama dari semua masalah atau tantangan yang ada di Kopma itu apa Kak?
Sebenarnya kalau dibilang tantangan dampak itu kalau dari persepsi aku dan beberapa temen yang di Kopma itu, kalau lihat dari sekarang tuh rata-rata orang yang nggak mau gabung organisasi itu karena mereka masih pengen fokus kuliah dulu, opsi pertama, atau mereka pengen fokus kayaknya magang dulu gitu. Rata-rata tuh mereka udah mulai, apalagi yang tahun-tahun sebelumnya di MPKM ya. Terus kalau sekarang kan udah nggak ada tuh, jadi mereka lebih ke magang-magang di tempat swasta seperti itu. Terus rata-rata mereka tuh itu pengen nyari yang pengen langsung dapet output yang banyak gitu. Jadi mereka nggak mau nikmatin prosesnya. Ya biasanya anak-anak kayak gitu mereka pengen ikut volunteer aja gitu. Mereka nggak mau ikut dalam kegiatan kayak gimana ritme organisasi atau gimana sih caranya bentuk tim, terus kita jalani diri kita dalam tim itu sendiri gitu. Yang beberapa sih nggak tahun ini sih, mungkin di beberapa tahun terakhir tuh ada posisi seperti itu sih kalau dari persepsi aku ya gitu. Jadi memang banyak pilihan sih sebenarnya menuju banyaknya hal yang bisa kita gapai, hard skill, soft skill gitu. Tapi kan dari beberapa pilihan, karena saking banyak beberapa pilihan ini ya gitu. Jadi UKM itu bisa jadi salah satunya gitu, bukan yang satu-satunya. Kalau kayak tahun sebelumnya tuh satu-satunya kayak kalau mau dapat soft skill, hard skill ya organisasi gitu kan. Kalau sekarang kan kayak bisa ikut kemana-mana gitu kan, karena udah luas jangkauannya. Tapi ya karena itu jadi tantangan Kopma di situ, makanya Kopma selalu terus beradaptasi supaya nggak terlalu eksistensinya tuh nggak terlalu menurun banget gitu, tetap sustainable gitu. Iya, sustain, terus tetap berjalan juga sama program-program pemerintah yang ada. Kalau tadi kan setelah kakak sebutin tantangan tadi kayak misalnya adanya program-program dari pemerintah segala macam itu. Nah, upaya apa aja sih Kak yang dilakukan oleh Kopma Unila untuk bisa tetap bisa eksistensinya tetap lihat orang gitu Kak? Apa upaya-upayanya? Kalau kita biasa nge-branding di kegiatan sih gitu. Terus kalau dari Kopma sendiri kita ada program internship tuh di non anggota, terlebihnya di usaha kita yang di DFEB. Jadi supaya bukan anggota aja gitu, tapi non anggota tuh bisa ngerasain rasanya sebenarnya gimana ya cara berwirausaha, itu cara untuk menarik sedikit simpatik mereka ke Kopma, mereka kenalan dulu Kopma seperti apa. Terus kegiatan seminar yang sudah aku singgung tadi, seminar nasional itu lingkupnya tuh untuk masyarakat luas, mahasiswanya tuh gak cuma anggota aja gitu. Jadi kita ngundang-ngundang influencer untuk ya narik minat mereka untuk nge-branding gitu kan, pun nambah ilmu juga toh gitu. Jadi gak ada salahnya untuk nge-branding hal seperti itu. Kayak kalau sekarang tuh kebanyakan tuh lebih ke seminar, pelatihan, workshop gitu. Sebenarnya kalau untuk workshop Kopma masih beberapa mencoba halnya itu nggak terlalu luas ya, jadi masih lingkup anggota aja. Tapi ternyata antusiasme dari orang luar untuk mengikuti itu tuh besar gitu kan, tinggi gitu. Itu bisa jadi salah satu peluang. Jadi salah satu peluang dan juga salah satu hal yang bisa Kopma jalanin tuh ya seperti itu sih. Terus dari beberapa kegiatan yang ada, kita ngasih beasiswa ke masyarakat, bukan masyarakat sih, mahasiswa khususnya mahasiswa FEB tahun ini. Tapi insya Allah di tahun besok kita udah programnya ke beasiswanya ke seluruh fakultas gitu. Jadi banyak pemberdayaan ya gitu. Jadi kayak masuk Kopma tuh nggak cuman dapetin ininya aja atau cuman usahanya aja gitu. Terus ada pendampingan delegasi perlombaan gitu kan. Ya itu benefit ya, kalau pengen masuk organisasi kan pengen dapet prestasi ya gitu. Jadi ya di Kopma tuh ada nilai itu. Jadi Kopma bayarin, Kopma ajarin gitu. Jadi itu jadi salah satu bentuk branding Kopma keluar sih gitu sih. Tadi kan aku udah sebutin kan beberapa upaya yang udah dilakukan Kopma dalam beberapa tahun terakhir. Nah, menurut Kakak dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut, itu tuh cukup membantu nggak sih Kak untuk menangani masalah-masalah yang ada? Kalau dibilang 100% menangani sih belum, enggak ya, masih beberapa di tahap cukup optimal. Jadi dari beberapa anggota yang ada tuh mereka masuk karena ingin masuk lomba tuh kan, kita ada pendampingan. Mereka masuk karena pengen belajar usaha, ya itu udah termasuk karena lingkup koperasi. Mereka pengen dapat beasiswa, itu ya cukup banyak, tapi lingkupnya nggak sebesar yang kita harapkan gitu. Sebenarnya pengen harap itu banyak ya, kayak ratusan tuh yang dilantik lagi nulis lain sebagainya, tapi ternyata masih seperkian orang aja gitu yang gabung. Makanya ya itu mungkin kita perlu banyak menambah inovasi-inovasi lagi untuk kegiatan tuh supaya lebih bagus deh gitu. Jadi mungkin Kak ada nggak sih kayak usulan Kakak gitu untuk kedepannya tuh Kopma harus berubah seperti apa gitu untuk bisa bisa lebih tetap bersaing lah dengan apa yang ada gitu. Kalau untuk Kopma ke depan sih harapannya lebih ke usahanya ya gitu, usaha sama branding kegiatan gitu. Karena selain dari teman-teman mahasiswa tuh suka ikut kegiatan, ya pasti mereka pengen lingkup usahanya gitu kan. Kalau Kopma nambah penjualan tuh kayaknya SAU-nya kan nambah ya. Nah itu kan bisa jadi branding tuh, kayak dapat SAU banyak gitu.
Nah, terus kalau dari beberapa perubahan yang ada, kita optimalisasi di bagian usahanya, kita terus banyak nampung anak internship. Kalau bisa nanti lingkup semua fakultas nih bisa masuk internship ke Kopma, atau kita ambil deh seperkian anggota, seperkian persen itu non anggota, tapi nggak cuma di FEB Mart aja gitu. Itu bisa salah satu inovasi sih sebenarnya bisa kita terapin ke depannya gitu. Kita kan nggak tahu ya, ternyata mereka cuma pengen nyoba magangnya aja, tapi kita nggak tahu dari harapan mereka setelah ikut itu ternyata menarik nih Kopma gitu. Terus kalau dari yang ada sih biasanya kalau untuk kegiatan lebih ke ikutin era aja sih, fleksibel juga, ngikutin trennya apa, karena ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya orang-orang tuh ikut kegiatan tuh cuman karena FOMO satu, terus kedua ya bahan apa ibarat tuh makanan media sosial deh gitu. Jadi kayak ya ikut workshop, seminar, talk show, atau pelatihan-pelatihan yang memang itu menambah apa ya, mainan-mainan untuk mereka branding diri deh gitu. Jadi ya memang ada beberapa social branding ya, branding diri gitu ya, untuk mereka sendiri, personal brandingnya, jadi bisa melalui Kopma gitu ya. Zaman sekarang kayak personal branding udah jadi trend topik ya. Jadi makanya ya lewat Kopma gitu, jadi nggak lewat dulu anggota dulu deh gitu, jadi mereka udah bisa personal branding udah bagus gitu. Jadi organisasi dapat skillnya, dapat ilmunya, dapat manfaatkan. Betul banget. Realisasi juga sih Kak yang pasti, yang paling penting organisasi itu. Nah menurut Kakak kira-kira hambatan terbesar apa yang kira-kira bakal dihadapin Kopma ke depannya kalau misalnya Kopma itu menerapin perubahan seperti yang sudah aku sebutkan tadi? Kalau udah nerapin perubahan yang udah aku harapin itu ya, hambatannya apa nih kira-kira? Hambatan untuk mencapai itu. Hambatan biasanya kalau sekarang ya karena masih belum mencoba ya, kita nggak tahu trial errornya gimana, ke depannya kayak gimana. Mungkin ternyata belum optimal, berarti kan itu harus cari 1001 cara lagi ya untuk mencapai hal itu. Terus kalau misal itu belum efektif dan sebagainya, itu kan bisa menjadi salah satu apa ya, hantarannya itu di bagian waktu ya. Karena kepengurusan cuma 1 tahun loh, kita mencoba beberapa macam hal ternyata gak valid semua nih gitu. Jadi kan berarti harus mencari cara lagi gitu. Sebenarnya lebih banyak belajar ke organisasi lain gitu. Kalau lingkup Kopma kan Kopma seluruh Indonesia banyak gitu. Jadi kita bisa belajar nggak cuma lingkup Unila aja, tapi bisa belajar ke Kopma yang ada. Sebenarnya gimana cara mereka brandingnya gitu loh. Mungkin hal itu belum kita terapin di sini gitu, atau kita udah terapin tapi belum optimal, atau kita belum temu celahnya gitu untuk mencapai hal itu. Terlebih lagi kalau untuk dalam lingkup kegiatan dan usaha tuh lebih ke apa ya, usaha tuh untuk meningkatkan minat konsumen sih, untuk marketingnya ya gitu. Terus kayaknya kalau sekarang kegiatan usaha itu lebih banyak ke jasa deh gitu, mereka melakukan pelatihan itu kan kayak pelatihan seperti itu kan memang agak PR ya. Kalau dari Kopma sendiri yang jalanin gitu kan pasti harus ada ya standarnya yang bagus, peralatannya bla terus harus ada yang ngelatih. Itu bentuknya kalau meminimalisir hal itu tuh yang bisa kolaborasi, saling apa ya, collab satu sama lain. Mungkin kayak gitu sih. Kalau hambatan-hambatan yang jelas di jalan sih ya paling sumber daya aja. Kalau hal itu bisa kita lakuin tapi sumber daya yang nggak ada, itu kan kayak kurang banget ya itu. Apa gitu. Jadi hambatannya mungkin itu sih dari penerapan sistem kerjanya. Tapi kalau dalam sumber daya masih belum terpenuhi, yaitu akan jadi valid. Jadi dioptimalisasi dulu aja yang di anggotanya gitu. Supaya nantinya nggak jadi hambatan. Itu hambatan, tapi kalau dari program itu bisa menambah nilai positif, itu kan bisa jadi peluang ke kita kan. Oke, mungkin udah pertanyaan terakhir nih Kak. Aku mau nanya. Kira-kira menurut Kakak nih, kesiapan Kopma Unila untuk berubah gitu terhadap perubahan tuh berapa persen Kak? Berapa gitu nilainya dari 1 sampai 5? Nge-rate gitu ya, rating. Kopma. Kalau Kopma sih sebenarnya lingkupnya 3 sampai 4 kali ya. 4 deh gitu untuk perubahan. Kopma udah siap sebenarnya. Dari segala perubahan tuh yang paling penting adalah finansial. Selain finansial, sumber daya. Ya kita banyak perubahan kalau nggak ada beberapa kali modal untuk untuk berubah itu kayak upayanya itu kan kayaknya kurang ya gitu. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga finansial bukan jadi salah satu hal yang paling besar gitu ya. Sumber daya juga jadi salah satu kendala itu. Tapi kalau dari perubahannya ada, anak-anak Kopma tuh tipenya ya penasaran sih, kayak kepo ya, kayak gimana caranya atau kok bisa kayak gini gitu ya. Mereka mencari peluang itu, mereka cari solusi itu. Jadi walaupun memang sekarang agak nggak terlalu optimal banget, tapi dengan melakukan terus-menerus perubahan itu ya insya Allah semuanya bakal berjalan lancar sih. Kalau untuk terus mencoba gitu ya, walaupun kayak dioptimalin terus gitu. Kalau cara salah, cara B, C, semuanya gitu. Jadi nggak cuman A aja gitu. Itu sih sebenarnya
kalau untuk di Kopma ya fleksibelnya tuh di situ. Jadi kita bisa nerapin perubahan yang ada, ngikutin yang ada, terus tren-tren yang ada tuh kita terapin gitu. Ya Kopma suka nyoba-nyoba sih ya. Kalau usaha tuh kayak memang coba dulu kali ya. Gitu. Coba aja pokoknya. Coba dulu. Jadi ya Kopma suka hal seperti itu. Jadi itu bisa jadi nilai positif ya, walaupun kadang agak agak nekat ya gitu. Coba dulu sebenarnya nggak tahu kayak gimana ya, tapi sebelum kita coba kita nggak tahu kan outputnya kayak gimana itu sih. Oke, mungkin itu aja Kak ya, sesi wawancara pada sore hari ini ya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Latifah atas sama-sama waktunya dan kesempatannya gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Nida Nida, biasa dipanggil Nida, Kakak Nida dari jurusan manajemen. Nah, sebelumnya terima kasih juga nih Kak atas kesediaan waktunya karena sudah menjadi narasumber kami. Boleh nih Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu dan posisi Kakak di Kopma Unila saat ini. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lian Setiawati. Saya bekerja di Kopma Unila sebagai kasir. Oh ya, di salah satu jurusannya karena Kopma Unila itu punya usaha gitu ya. Nah, terus udah berapa lama nih Kakak bergabung dengan Kopma Unila? Untuk bergabung sama Kopma Unila itu sebenarnya dari sebelum Covid sih. Kalau nggak salah itu tahun 2020. Terus karena Covid, akhirnya kontrakan. Sempat Terus sudahnya masuk lagi di tahun 2022 di bulan September kalau nggak Oktober sampai sekarang. Jadi udah lumayan lama ya? Iya. 3 tahun lah, 3 tahun. Nah, kalau selama menjalankan peran Kakak sebagai karyawan di Kopma Unila ini, apa sih tantangan yang paling Kakak rasakan ya Pak? Tantangannya ya. Kalau untuk tantangannya sendiri itu kalau ketika lagi ngasih dengan posisi rame pembeli ya. Karena kan di sini yang beli itu nggak 1-2 orang gitu, tapi langsung rame gitu. Ya, nah, jadi kan tantangannya itu waktu ngasih gitu ya, katanya terlalu ramai gitu ya. Nah, menurut Kakak kalau kayak gitu tuh biasanya berdampak ke kegiatan Kakak sehari-hari atau kinerja Kakak mungkin agak kayak berkurang atau gimana ya? Mungkin untuk dampaknya sendiri apa ya? Karena itu posisinya kan rame. Terus aku tuh ngasihnya sendiri. Mungkin dampaknya ya lebih terlalu capek lagi sih. Lebih capek ya, karena kan itu bukan kita melayani customer aja. Ketika lagi rame itu stok jajanan juga. Itu pasti habis, kita harus restock lagi gitu. Menurut Kakak nih, apa sih penyebab utama dari tantangan tersebut? Penyebab utamanya ya, kalau menurut aku sih penyebabnya karena mungkin kurang karyawan kali ya. Biar ada temennya, biar ngasirnya tuh bisa terbantu gitu. Tapi untuk sementara ini cukup terbantu sih karena adanya anak magang. Ada internship itu? Ada, di Kopma dia ada program internship. Jadi agak sedikit membantu ya. Kalau dari diri Kakak sendiri, gimana sih Kakak mengatasi masalah yang dihadapi? Untuk masalah yang ketika lagi rame gitu, kalau aku sendiri sih untuk ngadepin itu semua sih ya harus tenang aja sih. Kalau misalnya aku butuh jadi kayak berantakan aja gitu, meetingnya juga tiba-tiba nanti salah, kayak pokoknya harus diatur aja. Untuk sabar, nyantri gitu untuk bayarnya, Untuk ngertipin gitu. Dan kalau menurut Kakak sendiri, setelah melakukan hal itu, apakah itu membantu atau masih belum sesuai harapan? Itu cukup membantu sih. Pokoknya dia ya ada cukup membantu kan, ada anak muda kita sendiri sih. Kalau untuk harapannya ya tadi mungkin butuh teman partner ya kan, karena memang sebenarnya tuh sebelumnya kita ada 2, mungkin sekarang udah enggak lagi gitu, tapi tetap ada anak yang bantu. Kalau boleh mengusulkan perubahan Kak di Kopma Unila, bagian mana sih yang menurut Kakak paling perlu dibenahi terlebih dahulu? Yang perlu dibenahi ya. Iya. Ini untuk semua pengurus Kopma atau untuk semua anggota Kopmanya, untuk semuanya ya. Boleh nih, secara Keseluruhan ya. Kalau untuk keseluruhan untuk kasus yang dibenahi, kalau untuk pandangan aku sih ya soal kebersihan sih. Ya, soal kebersihan itu karena dari aku sendiri kan itu nggak bisa melihat tempat kotor atau berantakan gitu kan. Jadi aku tuh pengen kayak semua pengurus anggota itu harus bisa jaga kebersihan gitu. Karena kalau tempatnya berantakan enak gitu ya. Tidak nyaman gitu. Jadi kayak apalagi kita ini kan berjualan. Terus kalau bisa ada makanan juga. Jadi
tadi kayak mungkin budayanya gitu ya, karena kurang kesadaran. Iya itu sih kalau menurut aku itu perlu kesadaran dari masing-masing sih, dari diri sendiri. Karena apa ya, kalau misalnya yang cuma yang peduli untuk kebersihan aku sendiri capek juga gitu. Jadi minta tolong aja sih untuk misalnya jaga kebersihan gitu. Sebenarnya kan kalau untuk anggota Kopma atau pengurus Kopma tuh bukan karena banyaknya anggota dan anggota itu mereka tuh sering banyak kegiatan. Nah kadang kalau misalnya di saat jam itu mereka kan sering pakai KM. Jadi aku sih harapannya kalau setelah pakai UKM itu diberesin nanti tempatnya dan sampah. Jadi kalau misalnya aku pagi datang itu ya udah siap, ataupun kalau misalnya ada yang perlu diberesin itu nggak perlu banyak yang harus diberesin. Kadang itu juga ngejar waktu yang bisa rongkok Mana pagi gitu ya. Dari kakak sendiri nih, menurut kakak Kopma Unil untuk menilai kesiapan Kopma Unil dari skala 1 sampai 5 berapa nih Kak? ratingnya ya. Kayak ini masih ini jawaban kita ya. Ya, oke. 1 itu sangat tidak setuju sampai Oke, kalau misalnya kita tuh jangan 4 ya, karena aku masih bisa lihat untuk orang-orang yang bisa apa ya, bisa bilang bisa tadi sendiri kan. Untuk yang lainnya yang nggak peduli sama itu ya terserah, karena kita juga kalau mau diomongin berulang-ulang kali kan mereka bukan anak kecil ya kan, udah dewasa jadi ya. Nanti 4 nih ratingnya, karena mungkin sebagian besar masih bisa sadar ya nggak sadar ya udah terserah mereka lah, lagi kita masih bisa beresin aja. sebenarnya udah cukup ya Kak. Jadi terima kasih banyak Kak. Aku sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Aulia Rahma dari jurusan Manajemen angkatan 2023. Di sini aku mau wawancari kakaknya mengenai manajemen perubahan yang ada di Kopma Unila. Dengan kakak siapa kak? Oke, dengan Kak izin memperkenalkan diri, nama aku Azhara Hafidatul Walmis dari jurusan Manajemen angkatan 2024. Kakak bisa panggil aku Ara. Oke kak Ara. Oke, jadi mungkin kita masih pemanasan dulu ya kak. Jadi kakak tuh di Kopma ini sebagai apa, dan juga kakak tuh joinnya pas dari kapan gitu kak? Oke, aku di Kopma Unila ini sebagai anggota aktif dan pernah menjabat menjadi staf bidang administrasi pada periode pertama. Nah, aku tertarik sama Kopma Unila ini sejak PKKMB day kedua, gara-gara Kopma Unila ini tampil gitu di situ. Jadi aku tertarik dan dengan bisnisnya juga. Oh, jadi dari demo itu ya kak ya? Jadi karena kakak tertarik dari demonya, lalu ada di wawancara, lalu ada di karena kakak tertarik bisnis, jadi masuk Kopma Unila. Ya. Oke, jadi selama kakak jadi anggota nih kak, menurut kakak tuh ada jadi anggota dan staff gitu ya, menurut kakak tuh apa sih tantangan yang ada di Kopma Unila ini, kayak yang kakak lihat gitu? Oke, menurut aku sendiri yang udah pernah join staffnya, itu mungkin masalah utamanya itu partisipasi anggotanya itu kurang. Jadi itu kurang partisipasi, terus itu kayak minatnya juga kurang di anggota. Oh, jadi emang sedikit gitu ya kak yang partisipasi di staff maupun di apa kayak panitia-panitiaan gitu ya? Ya. Oke. Jadi kan biasanya tantangan itu kan terdampak ke siapa-siapa aja gitu. Nah, dari tantangan yang partisipasi anggota yang kurang ini, kira-kira terdampaknya apa aja sih kak di Kopma ini, sama siapa aja? Kalau untuk kurangnya partisipasi pastinya ke semua itu kena ya. Terutama kalau dari sudut pandang aku sendiri yang sebagai anggota itu di setiap kegiatan pasti ada kepanitiaan. Nah, kurangnya partisipasi anggota itu menimbulkan dampak yang timpang. Dari job desk yang dikerjain timpang, kayak cuma dikerjain 1-2 orang, padahal di situ ada 7 sampai 8 orang. Atau dari staff sendiri itu di job listnya juga kurang dikerjain. Oh, jadi dari sebanyaknya job list tapi yang ngerjain cuma sedikit gitu kak? Iya. Oh, padahal kayak anggotanya tuh banyak gitu di panitiaan itu? Iya. Oh, jadi masalahnya itu ya kak ya. Terus itu kalau menurut kakak tuh emang penyebab utama dari adanya
anggota yang nggak aktif ini nih apa sih Kak kira-kira, apakah dari pengurusnya yang kurang mengajak atau karena emang anggotanya yang inisiatifnya kurang gitu? Nah, mungkin kalau pengurus kurang mengajak itu enggak ya, karena di kepengurusan Kopma ini selalu diajak di seluruh kegiatannya. Mungkin itu dari kesadaran mereka sendiri gitu. Terus mungkin di kegiatannya itu kurang menarik bagi mereka. Mereka tuh cuman daftar-daftar aja tapi kurang berpartisipasi. Oh mungkin mereka tuh kayak FOMO aja gitu ya Kak? Iya, ikut-ikut aja. temennya tapi dia nggak ngerjain job desk-nya dia. Iya. Gak dapet sertif aja gitu ya Kak? Iya. Terus menurut kakak nih dilihat ya sejauh ini dari tantangan yang udah ada itu, partisipasi itu, ada nggak sih Kak langkah yang udah dilakuin gitu sama Kopma ini atau sama ya dari pengurusnya, dari anggotanya tuh ada langkahnya nggak sih Kak untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kalau untuk langkah itu sebenarnya balik lagi karena itu kesadaran sendiri ya. Mungkin dari Kopma Unila itu bisa membuat inovasi-inovasi yang menarik untuk Gen Z, karena kita kan Gen Z nih. Gen Z itu suka yang FOMO, ya kan. Habis itu Gen Z itu suka yang menarik-menarik gitu. Kayak kemarin itu ada manajemen special training tentang back charm, itu bisa dikembangin lagi gitu di manajemen special training lainnya gitu, biar anggota-anggota tuh lihat, oh ternyata Kopma itu semenarik itu, walaupun emang udah menarik, lebih menarik lagi gitu. Benar-benar. Oh jadi kalau di Kopma tuh ada manajemen special trainee itu kayak gimana tuh Kak konsepnya? Manajemen special trainee itu atau MST itu tuh train untuk anggota, kayak misalnya itu belajar public speaking, belajar esai, terus itu yang kemarin ada membuat back charm buat bisnis gitu. Oh, jadi kayak di pelatihan gitu ya Kak, pelatihan buat anggota-anggotanya gitu. Iya. Oh, jadi kemarin ada back charm. Nah, oh jadi itu langkah Kopma biar anggota tuh berpartisipasi ya Kak ya. Oke Kak, jadi dari pengalaman Kakak tuh apakah usaha dari MST itu emang udah cukup membantu untuk partisipasi anggota lebih tinggi atau malah kayak ya udah biasa aja gitu? Sebenarnya kalau untuk partisipasi lebih tinggi itu tergantung di minat anggotanya, balik lagi gitu kan. Tapi Kopma ini terus berinovasi untuk mengembangkan gimana sih caranya anggota ini lebih banyak berpartisipasi ke kita, kayak event nasionalnya itu, event-event lebih diunikin lagi, karena kan Gen Z suka yang unik-unik, suka yang lucu-lucu, Benar-benar lucu gitu. Kan kayak back charm kemarin itu kan lucu, jadi banyak ya, tuh yang mau ikut. Benar. Mungkin nanti dari di esainya atau di pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi Kopma juga emang ada ya Kak kayak event nasionalnya gitu ya? Ada. Apa tuh Kak namanya? Oke, kalau untuk event nasional itu namanya KUP Education Festival atau Konfes. Oh, kalau event nasionalnya sendiri itu tentang apa tuh Kak? Kalau event nasionalnya itu ada 4 perlombaan. Itu kayak lomba esainya, lomba short video, LCT atau LCC-nya, terus ada desain posternya itu juga. Nah, dari event tersebut Kak emang partisipasinya jadi banyak apa malah sama aja gitu dari event yang ada di Kopma, event nasional itu, karena kan emang membutuhkan banyak kan anggotanya. Nah, tapi partisipasinya gimana Kak pas ada panitiaan tersebut? Partisipasinya itu lumayan banyak daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya, karena kan ini event nasional dan sertifikatnya juga kan bisa dibawa ke mana gitu. Nah, jadi itu kalau untuk partisipasi di Konfes sendiri itu lumayan banyak, walaupun memang ada beberapa orang yang masih kurang kesadarannya tentang partisipasi anggota itu. Tapi lebih banyak lah ya Kak dibanding yang sebelum-sebelumnya, banyak yang lebih banyak partisipasi. Artinya kayak emang event tersebut bisa meningkatkan partisipasi anggota ya Kak ya. Oke. Jadi menurut Kakak tuh dari dari tantangan yang partisipasi ini, hambatan terbesarnya tuh ya dari dari anggotanya sendiri yang kurang inisiatif, kurang kesadaran gitu ya Kak ya. Oke. Kalau Kakak bisa menilai gitu ya kayak kesiapan dari Kopma Unila untuk perubahan inovasi ngikutin Gen Z yang Kakak bilang tadi itu, kira-kira seberapa siap sih 1 sampai 5 Kopma Unila itu kesiapannya untuk mengikuti perubahan zaman? Oke, kalau untuk Kopma Unila itu 3 dari 5, karena kan Kopma Unila ini inovasinya banyak, usahanya juga banyak. Pasti inovasinya tuh lebih ditingkatkan lagi, karena kan sekarang udah zamannya Gen Z nih, nggak bisa kita berpikiran kolot kayak
milenial atau boomer, itu nggak bisa. Karena itu nggak bakal membuat organisasi atau suatu UKM itu maju kalau tidak ikut mengikuti perkembangan zaman. Jadi selama tahun ini gitu ya, tahun 2025 ini emang Kopma Unila udah ngikutin perkembangan Gen Z itu di bidang apa Kak? Kayak ada perubahannya di bidang apa gitu? Oke, kan kalau UKM lain namanya Diksar. Ya. Kalau sekarang di Kopma itu namanya kolektif. Oh, jadi perubahan itu ya Kak? Untuk perubahan nama atau perubahan sama konsep-konsepnya juga itu Kak? Kalau konsep tetap ikutin Diksar, tapi kalau misalnya kan ada yang nggak mau nginep di pelatihan itu, jadi kita Kopma ini buat kolektif itu nggak nginep dan mungkin uangnya dikurangin gitu. Terus itu dari pelatihannya kayak backcharm kemarin itu backcharm. Terus itu dari pengurusnya juga itu lebih dekat dengan kita, Lebih merangkul gitu ya? Lebih merangkul. Berarti emang udah ada lah perubahan di Kopma Unila di tahun ini ya. Jadi dari kolektif, dari MST, dan dari pengurus-pengurusnya yang lebih merangkul. Dan itu udah ternilai 3 dari 5 gitu ya Kak. Oke. Mungkin itu aja sih Kak dari saya, dari teman-teman saya. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk diwawancara. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Aku Rosa dari PKN, kebetulan ada petugas di proyek dari mata kuliah pendidikan perubahan untuk wawancara sebuah organisasi. Dan sini aku di Kopma buat diwawancara. Sebelumnya boleh tahu nggak Kak Delia dari jabatan kakak di Kopma dari nama Sebelumnya mungkin aku izin memperkenalkan diri ya. Itu aku Hani, Fadil Rimayati, bisa Hani. Aku dari jurusan manajemen pertanian dan perkebunan. Jabatannya di Kopma tahun ini itu aku kebetulan menjadi perdana upah 1 di bidang pertanian khususnya tahun 2020. dan di jabatan kakak sebagai bendahara kader usaha itu tugas utamanya itu apa sih Kak yang diusahakan? Kalau untuk tugas utama sebagai bendahara pastinya kita manajemen bendahara usaha lupa kita menghitung, mengelola laporan usaha di setiap bulannya. Jadi kan Kopma ini punya beberapa usaha ya kan. Karena Kopma ini selain sebagai organisasi, dia juga tuh sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum. Jadi kita ada 9 usaha saat ini. Nah, bendahara usaha itu memegang semua untuk usaha yang berbentuk usaha dagang. Misalnya kayak ini, kayak PMK, terjemahan, ranking, favorit, dan pantry gitu. Nah, itu saya sebagai bendahara usaha setiap sore-hari itu saya menghitung tutup buku di setiap harinya. Jadi kita menghitung penjualan berapa, membuat arus kas, juga menentukan apa yang harus diambil di bulan selanjutnya. Karena laporan usaha yang sudah dibuat di bulan Dari kan kata kakak tiap hari itu kakak ada ngitung arus kas kan. Nah dari ngejalanin tugas-tugas itu yang tiap hari, apa sih yang menurut kakak tuh yang paling menantang gitu? Kayaknya ini menantang deh untuk selama jadi bendahara usaha ini, kayaknya ini hal yang menantang mana ya, agak berat. Kalau sebagai bendahara usaha sendiri ya, tantangannya itu apa ya? Mungkin lebih ke manajemen waktunya sih Kak. Karena kan saya selain sebagai sekarang sebagai mahasiswa juga gitu. Nah, aku selama ini saya kayak banyak banget tugasnya, jadi kayak harus gimana sih manajemen waktunya biar tugas-tugasnya itu berjalan, bantu itu berjalan, terus juga jadi fokus juga tetap amanah. Jadi Kalau itu kan menjadi tantangan selama kakak jadi pengurus. Kalau selama kakak jadi anggota Kopma sampai sekarang tuh masalahnya atau tantangannya apa? mungkin untuk tantangannya gitu ya di Kopma Unila sendiri, yang pasti kan karena sebagai organisasi ini yang pastinya sebagai organisasi ini kan Kopma itu harus bisa memberikan wadah untuk para anggotanya tentang kreatif dan berprogram. Kalau misalnya tantangannya itu yang pertama mungkin bagaimana Kopma Unila itu bisa memberikan wadah yang bisa memenuhi aspirasi kebutuhan dan kebutuhan para anggotanya. Bagaimana kita bisa mesejahterakan para anggota Kopma Unila. Terus sebagai badan usaha ya, badan usaha hukum
Tantangannya itu bagaimana Kopma Unila itu bisa selalu memperoleh profit dan juga maksimalkan penjualan setiap tahunnya gitu. Dengan dari laba-laba yang dibutuhkan usaha gitu. Itu nantinya akan dibayar kepada anggota dan terus mungkin kalau sebagai pengurus tadi kan sebagai bendera usaha aja gitu. Kalau sebagai pengurus dalam secara umum itu tantangannya mungkin komunikasi dan kerjasama dalam kepengurusan gitu kan, karena kita tuh banyak banget kegiatan yang mana itu tuh harus melibatkan beberapa divisi gitu. Jadi selain kita komunikasi di bidang keuangan sendiri, kita juga harus komunikasi antar bidang gitu, antar divisi. Kan berarti kalau saya udah ada tantangannya tersendiri gitu. Nah, tapi ada nggak sih dari pihak Kopma ini untuk melakukan upaya gitu buat ngatasin dari masalah atau tantangan itu? Kalau kira-kira upaya apa sih yang harus dilakukan? Kalau untuk upaya sendiri ya, yang pertama kan tadi aku ada nyinggung 3 tantangan ya, tantangannya secara garis besar. Kan tadi kalau itu yang pasti setiap kegiatan itu setelah acaranya kita selalu melakukan survei kepuasan dari para peserta kegiatan. Nah, jadi dari survei tersebut itu nanti diolah oleh kepala divisi riset, lalu hasil survei tersebut akan dilakukan eksekusi dengan bidang yang terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut. Terus kita juga selalu melakukan pelatihan yang sekiranya itu tuh memang dibutuhkan oleh para anggota gitu. Kayak kita melakukan MST, SI, dan juga MST lain yang itu tuh selain mengasah soft skill mereka juga bisa mengasah hard skill mereka. Dari upaya yang dilakukan itu ada kayak survei tadi yang menurut kakak tuh mana sih yang udah sangat membantu gitu buat mengatasi tantangan itu, dan kira-kira mana sih yang efektif untuk dijalani upaya itu? Mungkin yang udah efektif ya, kan survei ini juga efektif gitu, karena dari survei tersebut itu biasanya kita suruh ngisi gimana kesan kita terhadap kegiatan tersebut gitu. Kira-kira apa sih kegiatan selanjutnya yang diinginkan para anggota. Jadi mungkin dari situ kita bisa lihat untuk nextnya dengan apa yang ingin apa. Mungkin itu juga sudah cukup efektif gitu. Kalau yang belum efektif itu apa ya? Mungkin karena ini sih, karena kan anggota itu kan satu dua ya kayak karena anggota nggak yang jadi setiap survei itu mungkin beberapa anggota ada yang mau A, ada yang mau B, ada yang mau C gitu. Jangan kita harus memilih mana yang paling mayoritas gitu. Kita harus memilih mana yang paling diingat oleh para anggota. Jadi mungkin beberapa yang itu yang nggak disampaikan gitu loh ke kita, karena mungkin mereka tidak memenuhi keinginan mereka gitu. Mungkin itu sih. Bagaimana sih cara Kopma ini berkomunikasi gitu antara dari kepada pengurus anggota dan pengurus ke pengurus itu, komunikasi itu selama ini tuh kayak udah jalan dengan baik atau masih kayak ada miskom gitu, dan apa yang kira-kira kalau dari sisi apa sih Nah, kalau untuk komunikasi sendiri ya antara pengurus sama anggota, sepengetahuan saya di tahun itu komunikasi antara pengurus itu nggak yang udah fleksibel gitu kan. Jadi kayak kita tuh nggak ada terlalu gap yang tinggi, yang tembok yang tinggi gitu yang memisahkan para pengurus dengan para anggota. Nah, jadi kalau untuk komunikasi antara anggota dan pengurus itu yang pastinya kita udah nggak kaku gitu kan. Kita sering banget kayak ngobrol santai dengan anggota. Karena kita di sekret sering banget ngumpul anggota baru, anggota lama, dan juga para pengurus sering berbaur gitu di sekret. Sering jalan bareng, entah itu kita main catur atau kita main game bareng, main game dan segala macam itu kita sering banget lakukan di sekret gitu, anggota dan para pengurus. Nah, kalau untuk anggota juga komunikasinya menurut saya itu udah cukup lancar ya, karena
anggota itu kan tadi yang saya bilang tadi, anggota sering banget ngumpul di sekret, misalnya habis dari sholat terus mereka bingung gimana, mereka ke sekret buat dari luar selanjutnya. Itu mereka bisa ketemu antara anggota, yang mana itu bisa membuat hubungan antar anggota. Terus kalau untuk pengurus, jadi kita setiap bulan tuh untuk pengurus ada rapat bulanan gitu setiap bulan. Jadi rapat tersebut kita komunikasiin gimana sebulan terakhir itu, apakah ada evaluasi yang harus dilakukan, apakah kira-kira sudah optimal apa yang kita laksanakan di satu bulan tersebut. Jadi dari situ juga kita bisa mengevaluasi memperbaiki apa yang kurang setiap bulannya. Sama juga komunitas lain itu sering banget ngadain kayak catering gitu, kita sering banget ada kegiatan-kegiatan yang have fun bareng-bareng gitu. Jadi di situ juga bisa memperkuat bonding antar anggotanya. Next ini di hari Minggu kita bakal ada kan tadi kita sebenarnya tiap bulan itu ada rapat ini ada kegiatan kayak nah gimana sih cara koordinasi antara divisi itu udah berjalan baik, udah bagus lah gitu, atau masih ada kendala di antara itu komunikasi antar divisi? Kalau untuk pernah atau enggak, pastinya pernah, karena kita pengurusan itu ada 27 orang gitu. Nah itu ada di bidang satu ketum dan juga jadi di situ biasanya itu kita para presi kepala mereka yang para presi komunikasi, nanti dari hasil komunikasi tersebut itu baru diturunkan kepada para kepala divisinya, kepada anggota-anggota di bidang tersebut. Nah pada itu kan waktu para presi komunikasi itu sering banget ada perubahan-perubahan yang dikarenakan adanya komisi yang tidak menentu. Jadi kadang yang awalnya udah kita deal terus karena ada perubahan komisi tiba-tiba bidang ini berubah jadi B gitu, sedangkan itu belum tersampaikan ke beberapa bidang lainnya. Mungkin miskom kayak gitu sih. Untuk miskom kayak tadi kan kayak perubahan dari divisi A ke divisi B ini, menurut kakak sebagai anggota Koma, apalagi sebagai pengurus di Koma itu, kira-kira kalau misalnya kakak ini mau melakukan perubahan kayak dari divisi A tadi kan ke divisi B, menurut kakak itu bagian mana yang perlu dibenahi dan perlu diperbaiki? Yang pertama banget harus dibenahi itu apa sih kak kira-kira? Oke, mungkin yang pertama yang harus dibenahi itu bagian apa? Harusnya di komunikasi saja. Nah, kita itu juga komunikasi ada visi juga kita juga komunikasi kepada para anggota, menyampaikan apa anggota yang atau apa yang kita butuhkan kepada para anggota. Lalu yang kedua itu melalui pelatihan dan pengembangan. Jadi kayak misalnya mungkin kan pengurusan ini kan belum seprofesional para kegiatan besar. Jadi upaya kita untuk meningkatkan keahlian dari para pengurusnya dari melalui pelatihan dan juga melalui pengembangan dan pelatihan. Jadi kita sering melaksanakan pelatihan gimana sih kita bekerja sama dalam bidang, juga bagaimana kita bisa komunikasi dengan baik dengan tersebut. Jadi melalui pelatihan-pelatihan tersebut kita tuh mendapatkan insight baru tentang keorganisasian, tentang dunia profesional yang mungkin itu bisa membuat kita berkembang di perusahaan selanjutnya atau di kalau misalnya di komunikasi itu kira-kira hambatannya ini akan berapa besar hambatannya untuk merubah di bagian komunikasi untuk melakukan pengembangan untuk meningkatkan keahlian dari para anggota ini, kira-kira hambatannya apa sih kak untuk melakukan perubahan gitu? Kalau untuk itu mungkin dari partisipasi para anggotanya. Jadi karena yang tadi udah bilang jelas kayak memiliki setiap individu pasti punya persepsi sendiri kan, punya minat sendiri. Jadi kadang kalau kita melakukan latihan ini yang anggota itu tidak membutuhkan atau mungkin dia tidak tertarik yang jadi mungkin mereka tidak bisa. Jadi lebih ke itu bagaimana kita bisa meng-guide para anggota tetap aktif dalam setiap latihan yang kita adakan. Sebenarnya tujuan dari pelatihan itu kan untuk pengembangan dari anggota tersebut. Jadi saya banget kalau misalnya para anggota itu aktif ya,
di kota anggota itu berapa kita terus biasanya kan keahlian mereka juga beda. Gimana sih Kopma ini bisa nentuin pelatihan dan pengembangan buat para anggota ini yang kira-kira mereka itu sebenarnya gimana cara memilih masuk P, kira-kira mereka itu keahliannya di mana dan pelatihan apa sih yang harus dilakukan? Oke, jadi selain ada pelatihan yang tadi saya bilang kayak banyak kegiatan yang melakukan pelatihan kan kita ada survei. Mungkin dari survei tersebut kita bisa tahu yang lebih urgent atau mungkin lebih diinginkan banyak anggota yang mana. Jadi kita memilih pelatihan. Terus selain dari pelatihan tersebut, kita tuh ada beberapa kegiatan atau bentuk pemberdayaan dari anggota kita. Contohnya ada staff. Jadi staff ini tuh apa sih? Staff ini tuh kayak anggota ini tuh bebas untuk memilih belajar di bidang apa. Jadi kan Kopma ada beberapa bidang, contohnya keuangan, bidang admin, bidang humas, BSDA, usaha, legal itu kan. Jadi di staff ini, di pemberdayaan staff ini, mereka itu bisa memilih, kita bakal ngoprek, jadi mereka bakal memilih pilihan mereka itu mereka belajar di apa, pilihan mereka bakal belajar apa. Nah, jadi dari apa tersebut kita bakal melihat kira-kira keahlian mereka itu di bidang apa. Jadi kan kita udah, karena kita sering berkecengkrama dan kita tuh bisa melihat dari kepanitiaan yang ada, kita lihat kira-kira mereka itu awalnya gimana sih. Terus dari situ juga kita mempertimbangkan alasan mereka daftar di bidang tersebut itu apa. Jadi dari situ para staf bisa belajar di bidang yang mereka inginkan sesuai keahlian mereka. Kalau menurut kakak, misal kakak disuruh menilai kesiapan anggota itu melakukan perubahan yang udah disebutin sebelumnya tadi itu, kalau dari skala 1 yang sangat tidak siap dan sampai skala 5 yang sangat siap, kira-kira kakak bakal kasih nilai di skala berapa dan apa sih yang untuk kakak kasih di skala? Kalau untuk kesiapan Kopma ya mungkin di angka 4 ya, karena kalau kalian terlalu siap banget gitu, jadi kayak kita belum siap itu, tapi kita juga udah mulai memiliki beberapa perubahan yang sudah kita lakukan. Contohnya kayak kemarin itu kita sudah merubah sistem pengkaderan, bukan sistem pengkaderan, kita sudah mengubah sistem open recruitment gitu ya, itu mungkin pendidikan dasar atau dasar itu harus ada, kita mengingat ke tempat ini kita coba berubah dengan tidak mengingat. Menurut kakak ini potensi apa sih yang sebenarnya Kopma ini punya kalau misalnya masalah-masalah yang tadi udah disebut itu bisa diatasi gitu, perubahan itu udah dilakuin tuh, kira-kira potensi apa yang kira-kira Kopma bakal berubah? Potensinya ya pasti karena kita itu kalau misalnya kita melakukan perubahan gitu, untuk potensinya sendiri kalau misalnya kita sudah melakukan perubahan tersebut, ya harapannya tuh kita bisa menggait para lebih banyak anggota, kita bisa memiliki banyak anggota dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Lampung. Itu kita juga harapannya bisa memberikan kesejahteraan buat teman-teman kepada para anggota, bisa melalui pelatihan, bisa melalui SHU yang diberikan setiap tahunnya. Terakhir Kak, harapan kakak untuk Kopma Unilad dan pengurus untuk kedepannya? Kedepannya pasti saya berharap kalau Kopma ini kedepannya bisa jadi Kopma yang berkelanjutan terus di era mungkin apa ya, di era sekarang itu berubah-ubah banget. Nah, jadi saya harap Kopma itu bisa selalu mengikuti perubahan yang ada, bisa menjadi organisasi yang belajar tentang perubahan. Terus juga untuk kepengurusan, saya berharap ya para pengurus itu lebih apa ya, lebih bisa berkomunikasi dengan baik lagi, karena sekarang udah baik gitu, tapi kan tadi bilang ada beberapa terjadi miskom, jadi juga bisa jadikan pembelajaran untuk evaluasi untuk kedepannya agar miskom tersebut tidak terjadi. Mungkin sekian kita wawancara kita. Terima kasih udah mau saya wawancara.